Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama Gereja Toraja Bogor. Hari ini pembacaan kita diambil dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami, dan kami boleh bangun sebagaimana adanya kami saat ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, layakkan kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Ini doa kami Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 16. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan 2 diberi judul Hak dan Kewajiban Rasul. Bukankah aku orang yang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur tanpa memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba tanpa minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu?
Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Namun, aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Sebab, lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin, demikianlah firman Tuhan. Bermegah karena Injil. Maksatuan belanna kareba kaparannuan. Tentunya kita pernah merasa bangga atau bermegah atas pencapaian-pencapaian kita. Bangga terhadap prestasi akademik, bangga terhadap keharmonisan rumah tangga, bangga akan rumah atau mobil baru, bangga karena selalu terpilih dalam kepengurusan, dan kebanggaan-kebanggaan yang lain yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya adalah, apakah salah jika kita bangga akan pencapaian-pencapaian tersebut? Bagaimana seharusnya bermegah itu, dan bermegah yang seperti apa yang mestinya kita miliki sebagai orang pengikut Kristus? Paulus memberikan contoh berbangga yang benar sebagai seorang Kristen. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang rasul. Ia telah melihat Yesus. Ia juga menyatakan bahwa jemaat di Korintus adalah buah pekerjaannya dalam Tuhan. Ia pun juga menjelaskan bahwa ia memiliki banyak hak sebagai seorang rasul. Akan tetapi, ia belum pernah mempergunakan hak itu. Ia juga tidak mengatakannya demikian agar ia menerima hak-haknya sebagai rasul. Pada ayat 16, Paulus menegaskan bahwa jika ia hanya menjadi rasul demi hak-hak tersebut, maka ia tidak pantas berbangga. Sebaliknya, pemberitaan Injil dilakukan sebab memang hal itu adalah perintah Allah. Hal apa yang dapat kita pelajari dari bagian surat Paulus tersebut? Kita berbangga atas segala sesuatu yang telah kita raih, tetapi hal itu bukanlah tujuan utama. Sebab yang utama adalah mengerjakan dan merawat kehidupan kita demi Injil. Segala hal yang kita kerjakan dalam hidup ini harus demi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kebermegahan kita semestinya adalah karena kita diizinkan Allah menjadi rekan sekerjanya di dunia. Karena memberitakan Injil adalah kebanggaan kita. Teruslah bermegah dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami agar hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tolong kami Tuhan untuk menjadi rekan sekerja-Mu dalam memerintahkan Injil. Mampukan kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan pemilihan umum. Tuhan kiranya sertai aparat negara untuk boleh menjaga keamanan negara kami dengan baik, dan biarlah pemilihan umum ini boleh berjalan dengan baik dalam kendali-Mu ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk keluarga kami, orang tua kami dalam usia-usia indah mereka. Tuhan kiranya tetap menyertai mereka, biarlah mereka tetap berpengharapan bahwa Tuhan tetap menjaga dan menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin
sedang mencari pekerjaan, yang dalam bangku kuliah anak-anak kami Tuhan, bangku sekolah, berkati Tuhan, biar mereka boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan saja. Dan Tuhan juga yang mempertemukan mereka yang sedang mencari pekerjaan dengan tempat kerja yang terbaik menurut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk segenap kehidupan kami, biarlah kami boleh beraktivitas hari ini dengan mengingat bahwa semuanya itu kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.